Ya, salam adik-adikku, ya sangat bersyukur kalau kita masih bisa bertemu secara virtual ya. Artinya masih banyak cara yang Tuhan sediakan bagi kita untuk boleh beribadah bersama. Ya, bersekutu bersama. Biar kita bisa manfaatkan, dan kita sangat bersyukur kita yang berada di ruang virtual ini. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari demi hari yang boleh kami jalani. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bahkan ketika kami boleh mengikuti ibadah secara virtual hari ini ya Bapa. Mari Tuhan yang boleh berkati kami, supaya siapapun kami yang berada di ruang Zoom ini, di ruang virtual ini, biar Tuhan kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat yang menyampaikan kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik, hamba-Mu ini Engkau boleh perlengkapi dia, berkata-kata seperti yang Tuhan mau, sehingga kami bersama kembali dibangunkan secara rohani. Kuduskan kami Bapa, karena dengan kekudusan kami boleh peka mendengarkan suara Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih, hari ini tema kita adalah KTP ya, yaitu ketika Tuhan prioritasku. Ketika Tuhan prioritasku. Adik-adikku yang terkasih, berbicara prioritas ini adalah berbicara tentang kebutuhan hidup. Artinya apa? Yang berbicara tentang sesuatu yang mendukung kebutuhan kita, ya. Sehingga menjadi pertanyaan sekarang, kira-kira apa yang menjadi prioritasmu? Kan gitu ya. Nah, mungkin kamu berkata, Kak Dona, sekarang kan kami ini sedang mahasiswa, ya. Kami sedang mahasiswa. Jadi karena kami sedang menjadi seorang mahasiswa, tentu prioritas kami adalah studi, gitu ya. Kami mau belajar supaya kami bisa cepat tamat, IP bagus, dan kami cepat dapat pekerjaan. Oke, ketika kamu menjadi seorang mahasiswa saat ini. Tapi ketika misalnya waktu libur kampus begitu ya, ada libur kita, mungkin kita pulang ke kampung, apakah kamu berkata kembali bahwa studimu adalah prioritas? Mungkin bukan. Saat itu engkau berkata, ya sekarang prioritasku istirahatlah Kak. Senang-senanglah dulu Kak prioritasku. Atau yang berkata sekarang prioritasku justru membantu orang tua. Begitu ya. Jadi atau dalam satu situasi misalnya kamu punya dua rapat nih. Rapat A, rapat B. Terus kamu sedang disuruh memilih dan engkau berkata, aku prioritas ke rapat B atau aku prioritas terhadap rapat A. Artinya itu adik-adikku bahwa kalau kita melihat situasi tadi, keadaan tadi, bahwa prioritas itu adalah suatu hal yang menjadi kebutuhan kita saat itu. Ya, prioritas itu adalah sesuatu hal yang menjadi atau yang kita kerjakan yang mendukung kebutuhan hidup kita, begitu ya. Nah, tapi kiranya jangan sampai kita salah memilih sebuah prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, atau jangan sampai prioritas yang kita jalani sekarang hanya prioritas yang berdampak untuk hidup kita masa kini, bukan hidup kita yang akan datang. Bahkan jangan sampai prioritas yang kita jalani saat ini tidak berdampak kepada sebuah kekekalan. Artinya, yang mau kita harapkan, prioritas yang kita jalankan saat ini adalah prioritas yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kira-kira gitu maksudnya ya Dede. Nah, kalau begitu, bagaimana tentang prioritas ini? Mana prioritasku? Bagaimana cara memilih prioritas ini supaya memang prioritas ini bukan hanya membahagiakanku di dunia, bahkan jangankan membahagiakan, justru membuat kita akhirnya terjebak kepada sesuatu hal yang membuat kita menderita. Dan diharapkan sekali lagi prioritas yang kita jalani saat ini justru berdampak kepada sebuah kekekalan yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, adikku, dalam Alkitab, di dalam Alkitab kita ya, jadi di dalam Alkitab kita ada seseorang yang punya prioritas yang tinggi. Dan dia melakukan prioritasnya itu dengan maksimal, artinya dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Tapi satu hal atau satu kejadian yang dilakukan oleh pribadi yang lain, gitu ya. Jadi bukan karena pribadi dia, tapi dilakukan oleh pribadi yang lain yang akhirnya membuat prioritasnya jadi berubah. Ya, jadi sesuatu hal ini
membuat prioritasnya jadi mengubah cara pandangnya, mengubah cara pikirnya, bahkan mengubah kinerjanya. Dan prioritas yang dia peroleh saat itu, setelah dia diubah seseorang ini menjadi prioritas yang berdampak pada kekekalan, yang membuat dia akhirnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu istilah kita ya. Nah, siapa dia? Kan gitu ya, siapa dia yang di Alkitab ini? Dia adalah yang bernama Saulus menjadi Paulus. Sekali lagi, siapa dia yang dulu punya prioritas, tapi karena sesuatu hal prioritasnya yang dulu berubah, mengubah cara pandangnya, cara berpikirnya, cara hidupnya, dan prioritas yang dia miliki akhirnya bukan hanya prioritas yang berdampak kepada kehidupannya di dunia, tapi berdampak kepada kehidupannya di dalam kekekalan. Itulah yang Kak Dona katakan tadi, yang bernama Saulus yang akhirnya berubah nama menjadi Paulus. Nah, apa prioritasnya yang dulu? Bagaimana dia mendapatkan perubahan ini? Dan bagaimana dia setelah mendapatkan perubahan itu? Mari kita membuka satu bagian Alkitab kita. Buka semuanya di Alkitabnya ya. Silahkan buka dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 11. Ya, sekali lagi Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 11. Ya, saya akan bacakan untuk kita, tapi saya harap kamu juga baca di situ dan sambil kamu ikuti gitu ya, sambil kamu hayati begitu. Saya akan baca untuk kita. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan, menghayati, dan mengimani dan melakukan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, tadi kita berbicara ini adalah tulisan Saulus yang berubah menjadi Paulus itu, ya. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ini, ayat 7 sampai 11 tadi yang kita baca, bahwa dikatakan di situ ada perubahan hidupnya. Sebelum ayat 7, kalau teman-teman baca ayat 1 sampai ayat 6, kita melihat prioritasnya Saulus yang dulu. Bagaimana dia hidup sebelum diubah satu pribadi itu, ya. Dia, kalau kita lihat, dia bagaimana menjadi penganiaya jemaat, pemimpin saat itu dengan banyak orang pengikutnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat kejadiannya kapan dia mengalami sebuah perubahan, ya teman-teman tahu pasti ya, waktu dia menuju Damsyik. Waktu dia mau menuju Damsyik, mau menganiaya jemaat, terus kan ada sebuah sinar yang akhirnya bisa membutakan matanya, dan dari waktu kejadian itu ada suara yang berkata bahwa akulah yang kau aniaya. Tuhan berkata, aku loh yang kau aniaya. Walaupun manusia itu yang kau aniaya, sebenarnya kau sedang menganiaya aku, karena yang kau aniaya itu adalah pengikutku. Begitu ya. Yang artinya sebelum jauh kita juga membahas, teman-teman, kalau kita sedang mengalami penderitaan, mungkin diejek, dianiaya gitu ya, oleh karena Kristus, jangan takut, Tuhan yang akan bertindak ya. Tuhan tidak diam, Tuhan sangat peduli. Tuhan memperhatikan kita. Nah, kalau kita melihat kehidupan Saulus yang demikian, ayat 1 sampai 6 itu, kalau teman-teman baca bagaimana kehidupannya, akhirnya satu kejadian itu membuat dia akhirnya berubah. Makanya saya katakan tadi, bukan karena dirinya, tapi karena satu pribadi. Memang untuk mengalami perubahan gak bisa karena kekuatan kita ya teman-teman. Mengubah diri kita itu gak bisa karena kekuatan kita. Harus ada satu pribadi yang boleh hadir dalam hidup kita, yang menolong kita untuk boleh memakai tangan kita, memakai seluruh hidup kita untuk sesuatu yang baik. Karena itu kata Paulus, dulu sebelum aku mengalami perubahan ini, sebenarnya kata
Saulus ini, hal yang baik yang kupikirkan, hal yang baik ingin ku kerjakan, aku rindu yang terbaik, tetapi sering kali justru hal yang jahat yang kulakukan. Itu kata Saulus. Makanya sangat bersyukur teman-teman. Jadi kalau teman-teman berjumpa dengan satu pribadi yang bisa mengubah hidup saudara, siapa ini? Tuhan Yesus. Bagaimana supaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita? Yang pertama itu dianugerahkan Tuhan, kita hanya meresponi, iya aku mau engkau pakai. Begitu ya, aku mau percaya kepadamu, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Supaya Tuhan bisa ubah. Bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya dimateraikan, roh itu tinggal selamanya dalam hati kita yang menolong kita untuk berubah. Nah, adik yang terkasih, perjumpaannya inilah dengan satu pribadi yang luar biasa yang mengubah prioritasnya Saulus, yang akhirnya berubah nama jadi Paulus. Prioritasnya bukan lagi untuk dirinya, ya, untuk kesenangannya semata. Nah, kalau kita melihat di ayatnya yang tadi, ya, yang kita baca barusan di ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7 dan selanjutnya, ayat 7-8 lah kita dulu lihat. Bahwa di situ dikatakan Paulus dimampukan Tuhan mengubah prioritasnya. Ya, yang pertama adalah dia katakan, dahulu yang untung bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kalau dulu aku hanya mengejar supaya aku nilai A, mau bagaimanapun caranya, mungkin aku menyontek, atau waktu virtual ini aku tidak perlu buka kamera, aku tinggal mengerjakan copy paste dari orang. Tapi dengan seperti Paulus kata, perjumpaan dengan Tuhan, orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, orang yang mengaku dirinya Kristen, orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, orang yang sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhannya, akan mengalami sebuah perubahan seperti Paulus. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Kalau dahulu malas-malasan, itu bagiku keuntungan. Tidur-tiduran, ya, jalan-jalan, sekarang itu kuanggap rugi. Bahkan dikatakan Paulus ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah. Itulah Saulus, itulah Paulus. Dan itu kualami sendiri loh teman-teman, ya. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, artinya nggak langsung nampak ya, memang Tuhan nggak bisa nampak langsung, kita akan mati. Tapi adalah bagaimana aku waktu ikut pelayanan di kampus, akhirnya aku diperkenalkan dengan Tuhan Yesus dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Prioritasku berubah. Aku dulu yang manja ya, bangun jam 7 langsung berangkat sekolah, mandi, habis itu berangkat begitu ya. Tapi begitu kenal Tuhan, aku jam 5 pagi bangun, masak, nyuci, begitu ya teman-teman. Nah, jadi Paulus ini perjumpaannya dengan Tuhan, ketika Tuhan mengubah dia, apa yang dahulu keuntungan dia anggap rugi, bahkan segala sesuatu dia anggap sampah yang tidak berkenan itu. Nah, hari ini yang pertama adalah, kalau kau mau menyerahkan hidup sama Tuhan Yesus, percayalah, dia akan tolong kamu. Apa yang dahulu kau anggap untung, mungkin menghabiskan uang, berpoya-poya, malas-malasan, malas belajar, ya, mungkin yang sudah ikut pelayanan di kampus, malas bangun, malas saat teduh, malas Bible reading, malas pribadi, malas PI, malas ikut persekutuan, malas ikut kebaktian. Hari ini dikatakan, itu kutinggalkan, bahkan kuanggap sampah. Tahu sampah ya? Dibuang, dibakar. Gak ada orang menyimpan sampah kecuali yang sakit itu, yang diberitakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 9. Ya. Jadi kalau kita baca ayat 9 dikatakan di situ tadi, saya akan bacakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Artinya apa? Paulus tidak lagi mengikuti kebenarannya sendiri, mengikuti kedagingannya. Ini yang terbaik bagiku. Jangan kau paksaku berubah. Ini yang terbaik bagiku. Anak Tuhan, orang yang menyatakan diri seorang anak Tuhan, pengikut Kristus. Dia bukan berkata, inilah aku, tapi aku mau berubah seperti yang Tuhan mau. Hidup sementara, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Anda dan saya tidak tahu kapan Tuhan panggil. COVID bukan satu-satunya memanggil Anda dan saya untuk meninggal. Banyak cara Tuhan, ya. Makanya saya sering katakan, kalau banyak orang sekarang, semalam dia baru buat status, sekarang orang yang buat status tentang dia. Adik-adikku yang terkasih teman-teman, orang yang sudah mengaku berjumpa dengan Tuhan, mengikut Kristus, dan kalau belum berjumpa, hari ini adalah waktunya bagi Anda untuk boleh menyerahkan hidup sama Tuhan, supaya hidup kita ini adalah hidup yang diubah.
tidak lagi berada pada kebenaran kita sendiri. Kita merasa bahwa itulah yang terbaik. Kita harus bercermin dengan firman Tuhan. Mau tahu itu baik atau tidak? Baca 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi ini cerminan kita, Alkitab. Pas enggak yang Anda lakukan itu? Maaf bagi yang sudah ikut pelayanan, bagi mungkin yang mahasiswa baru atau yang masih bergabung hari ini. Saya bicarakan bagi yang sudah ikut pelayanan. Kita ada di UKMKP, ya, ada UPFT dan berbagai UP yang lain. Kalau Anda sudah menyatakan itu sekarang, Anda tidak lagi berada pada kebenaran diri Anda. Anda sudah harus berada pada kebenaran Kristus. Dan bagi kita yang bergabung pertama mungkin hari ini beribadah atau yang baru-baru bergabung, kita harus menyerahkan hidup sama Tuhan supaya kita bisa dimampukan bukan berada pada kebenaran kita sendiri tapi pada kebenaran Allah. Dan itu juga yang dikatakan pada ayat 10, ya. Dia menjadi seorang pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang yang tidak lagi berada pada kebenaran dirinya, yang sudah berada pada kebenarannya Allah, adikku? Yang pertama adalah dia ingin bersekutu dengan Allah itu. Nah, bagaimana caranya bersekutu dengan Allah? Banyak caranya. Salah satu kita bisa beribadah sepertinya adalah bersekutu dengan Allah melalui doa kita. Baik itu doa bersama, itu bersekutu dengan Allah. Doa kita pribadi, jam doa pribadi kita, jam doa pelayanan, begitu ya, yang sudah ikut pelayanan. Jam doa kelompok kecilnya, bagi yang ikut sudah kelompok kecil. Bagi kita yang belum, jam doa pribadi kita, jam doa kita, doa kita bersekutu dengan Allah. Bisa juga melalui apa? Saat teduh, pagi-pagi kita baca renungan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah mulai malas-malasan lagi, bagaimana kita bisa dimampukan? Teman-teman, nanti kamu boleh baca, ya, 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 5. Dikatakan kalau kamu sudah beriman, tidak otomatis hidupmu berubah. Jadi bukan berarti begitu kamu beriman kepada Tuhan Yesus, maka simsalabim hidupmu menjadi orang yang rohani, begitu, bukan. Kamu bisa baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 8 nanti. Kamu dikatakan, justru karena itu, justru kalau kamu katakan kamu sudah beriman, berusahalah dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri. Begitu ya, kasih. Artinya kita juga harus berusaha. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah, betul, Yesus sudah ada di dalam kita, dasarnya sudah ada. Kita sudah punya kemampuan. Nah, sekarang tinggal kita juga punya usaha. Ya, kita harus mengalihkan prioritas kita. Bagaimana yang Tuhan mau? Bukan berada kepada kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Tuhan. Bagaimana supaya kita tahu itu kebenaran Tuhan atau tidak? Mari bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, Biber reading, PA pribadi, PI kita. Ya, jadi kiranya ini dipulihkan kembali. Ayat 11 dikatakan. Saya akan bacakan untuk kita ayat 11, demikian firman Tuhan. Ya, supaya kita semakin paham, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita memang tahu dalam Yohanes 6:47, Yohanes 10:28, Yohanes 3:16 bahwa orang percaya pasti memiliki hidup yang kekal, pasti masuk surga, itu pasti. Cuman hati-hati, iman yang bagaimana? Paulus, begitu dia betul-betul beriman, hidupnya total berubah. Karena orang yang sudah punya iman, roh dimateraikan pasti menghasilkan buah. Ya, jadi teman-teman, bukan berarti maksudnya melayani dulu supaya masuk hidup yang kekal, bukan itu maksud Paulus ini. Jadi kalau kau baca seolah-olah dia menggambarkan, aku harus menggambarkan diriku seolah-olah aku belum memiliki hidup yang kekal itu, padahal aku sudah punya. Jadi seolah-olah supaya aku terus bergiat, supaya aku tetap datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Nah, dedekku yang terkasih, apa yang didapatkan Paulus setelah dia punya prioritas untuk menyenangkan hati Tuhan? Jadi tema kita hari ini adalah ketika Tuhan menjadi prioritas. Ketika Tuhan menjadi prioritas Paulus, apa hasilnya bagi dia? Yang pertama, hidupnya menjadi berkah. Kalau dahulu penganiaya jemaat, kalau dulu mungkin hidup kita pengacau di tengah-tengah keluarga kita, orang yang membuat amburadul, orang yang malas-malasan, maka Paulus katakan hidup menjadi berkat, menyenangkan. Tahu jadi berkat itu artinya membahagiakan hidup kita juga dan bisa membahagiakan orang. Yang kedua, bahwa Paulus menjadi seorang anak yang Tuhan cintai. Sekalipun ada penderitaan, ada masalah dihadapi, tapi dia bisa kuat. Karena apa?
Tuhan cinta dan Tuhan menguatkan dia. Nah, dedekku yang terkasih, apa yang kita kejar di dalam dunia ini? Jabatan, silahkan. IP tinggi, silahkan. Pekerjaan yang wow, silahkan. Tidak pernah Tuhan larang itu. Tapi Anda dan saya harus melihat, bukankah semua itu akan ditinggalkan? Tidak ada orang membawa harta justru kalau dibawa harta ke peti mayatnya itu dibongkar. Syukur kalau anak-anak kita nanti menghargai kita. Artinya apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan kepadamu. Percayalah. Apalah arti kamu memiliki dunia, kata Tuhan, tapi kamu kehilangan nyawa. Yang terpenting dalam hidup ini, yang terpenting, kita bersama dengan Tuhan. Yang lain itu pasti menyertai, percayalah. Jadi adik-adikku, para mahasiswa, kaum intelektual, ketika Tuhan menjadi prioritasmu, kakak percaya hidupmu akan berdampak, bukan hanya untukmu, tapi bagi banyak orang, bagi keluargamu, bagi saudaramu, bagi tetanggamu, bagi kampusmu, bagi bangsa dan negara ini. Bagaimana cara supaya tadi berubah prioritas? Yang pertama, Anda harus mengandalkan Tuhan. Anda harus datang sama Tuhan. Yang kedua, Anda harus berusaha juga sungguh-sungguh untuk boleh menambahkan kepada iman itu. Makanya tetap jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh, tolong para yang sudah ikut pelayanan, jangan lagi malas-malasan saat teduh. Aktifkan kembali, ya, supaya kita kembali bisa maksimal dipakai oleh Tuhan. Jadi kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menguatkan kita, Dede, jadilah berkat karena prioritasmu sudah berubah. Ketika Tuhan jadi prioritasku, hidupku bahagia, membahagiakan sesamaku, dan bukan hanya bahagia di dunia. Sekalipun penderitaan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di surga. Terpujilah Tuhan. Kita akan berdoa menutup ibadah kita. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami hari ini, saat siang harinya Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan bagaimana Saulus yang dahulunya punya prioritas, tapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, mengubah hidupnya. Akhirnya dia punya prioritas yang menyenangkan hati Tuhan dengan teraplikasi, menyenangkan hati sesamanya juga Tuhan dalam hidup ini. Banyak penderitaan Paulus, tapi bersama Tuhan dia bisa melewati, sehingga Tuhan dia berdampak menjadi berkat bagi kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik. Kami para mahasiswa, kami semua yang berada di ruang virtual ini, Bapak, bagaimana supaya prioritas kami boleh menyenangkan hati sesama kami juga, prioritas yang berdampak kekekalan. Kami harus bertemu, berjumpa secara pribadi, secara rohani dengan Tuhan Yesus. Maka saat ini Bapak, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Materaikan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, yang menolong kami untuk mengubah cara berpikir kami, Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, sekalipun kami punya iman, kami juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kami kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, kasih. Artinya Tuhan, kami juga harus berusaha sungguh-sungguh untuk boleh memaksimalkan hidup kami. Bagi kami yang sudah mungkin mulai lemah, yang lemah bersekutu dengan Tuhan, sudah lupa saat teduh, jam doa, bahkan dinamika rohani kami sedang turun ya Tuhan. Mohon Allah pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu lah kami menyerahkan diri kami sepenuhnya. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin.